Oke, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga masih bisa tetap semangat dalam seminar online ini. Yang sama-sama kami hormati Bapak atau Ibu Guru, ini selaku guru mata pelajaran biologi kami. Sebentar, Bu. Ada yang minta ini masuk. Dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar ini. Di sini kami akan memaparkan hasil percobaan kami, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Perkenalkan, nama saya Kipti Alia Sofa selaku moderator pada hari ini, dan kelompok kami yang beranggotakan saya Nindi Istiqomah selaku publikasi. Saya Fairis Radianti selaku PJ rekaman. Saya Muhammad Bayhaqi Alif, penanggung jawab presensi. Dan saya Ramizi Mesal Putra sebagai presenter. Baik, mari kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Fahira. Oke. Anin, slide-nya nih. Kelihatan nggak PPT-nya? Belum, Nin. Belum. Diklik kanan aja bisa nggak? Udah. Di keyboard-nya. Nah, iya gitu. Nah. Terus masih lagi. Oke. Latar belakang percobaan kami yaitu pertumbuhan adalah proses tumbuhnya ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak kembali lagi seperti semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menujunya kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dinyatakan dengan ukuran, tapi dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaannya. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari pertambahan biji. Proses pertumbuhan dan perkembangan ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, yaitu faktor internal, yaitu faktor genetis dan faktor fisiologis. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan, seperti ekosistem. Salah satu faktor eksternal, boleh lanjut slide-nya. Salah satu faktor eksternal, yaitu cahaya. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Namun, pada tanaman pengaruhnya juga dapat berbeda-beda, tergantung dari intensitasnya, kualitasnya, dan lama penerangannya. Tumbuhan juga ada yang memerlukan cahaya penuh, ada juga yang memerlukan cahaya yang remang-remang. Lalu, setiap jenis tanaman memiliki sifat yang berbeda-beda dalam hal fotoperiodismenya. Baik, selanjutnya untuk materi kedua. Rumusan masalah akan dibacakan oleh Anin. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Hipotesisnya, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Oke, dilanjut nih. Nah, selanjutnya metodologi akan dibacakan oleh Bayhaqi Alif. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya itu kita gunakan 3 tempat di rumah masing-masing karena posisinya pandemi saat itu. Satu orang itu
menanam di 2 tempat. Jadi kita punya 6 hektar. Waktu penelitiannya dilakukan 9 hari, dari tanggal 21 Juli 2020 sampai tanggal 30 Juli 2020. Dan bahannya itu yang pertama kita gunakan bibit kangkung, rockwool, tusuk gigi, gelas plastik, yang terakhir sprayer air. Langkah-langkahnya yaitu pertama-tama kita siapkan semua bahan alat dan bahannya, lalu Anin mungkin bisa di stop mute kali dulu Anin. Oke, kita ulang langkah-langkah sebelumnya nih. Yang ketiga itu langkah-langkah. Pertama, kita siapkan semua alat dan bahannya. Lalu potong rockwool berbentuk dadu dengan ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Rendam rockwool dan bibit yang telah dipotong. Bibit direndam supaya kita mengetahui kualitas bibit tersebut. Apabila bibit tersebut ngambang, berarti bibitnya itu kurang baik. Jadi kita ambil aja bibit yang nyelam ke air. Rockwoolnya itu setelah dibasahin, kita peras sedikit karena jika terlalu lembab, nanti bibitnya itu bakal busuk. Lalu kita letakkan rockwool di dalam gelas plastik. Lubangi rockwool menggunakan tusuk gigi. Setelah itu kita masukkan 5 buah bibit dalam rockwool yang telah dilubangi. Letakkan gelas di tempat gelap dan 1 gelas lagi di tempat terang. Lalu kita siram tanaman tersebut dengan spray air 2 kali sehari, pagi dan sore. Setelah itu, lakukanlah pencatatan setiap hari. Next. Variabel bebasnya cahaya matahari, variabel terikat pertumbuhan kangkung itu sendiri, variabel kontrolnya itu ada air dan bibit kangkung. Oke, untuk data hasil percobaan dan grafik akan dibacakan Ramizi. Silakan. Ya, baik. Ini berikut adalah data hasil percobaan tanaman kangkung yang telah kami lakukan. Di hari pertama dan hari kedua, bisa kita lihat sendiri, di tempat terang maupun tempat gelap, belum sama sekali batang tumbuh. Dan juga daunnya juga belum sama sekali ada yang muncul. Terus di hari yang ketiga, di tempat yang terang, bisa kita lihat panjang batangnya itu rata-rata 0,26 cm. Itu untuk di tempat yang terang. Nah, kalau untuk di tempat yang gelap, itu rata-rata panjang batangnya itu 1 cm. Nah, pada hari ketiga juga, di tempat yang terang jumlah daunnya tuh belum ada sama sekali. Belum sama sekali ada jumlah daun yang tumbuh. Di tempat yang gelap, ada di tempat yang tanaman kedua, itu 2 helai daun. Rata-ratanya 0,6. Terus di hari yang keempat, di tempat yang terang panjang batangnya bisa kita lihat rata-ratanya 0,9 cm. Untuk di tempat yang gelap rata-ratanya itu 3,5 cm untuk panjang batangnya. Nah, jumlah daun di hari keempat di tempat yang terang itu rata-ratanya itu 2. Sedangkan di tempat yang gelap bisa kita lihat rata-rata jumlah daunnya yaitu 2,6. Untuk hari yang kelima, di tempat yang terang, panjang batang itu rata-ratanya 1,66 cm. Sedangkan di tempat yang gelap, panjang batangnya itu 6,3 cm. Untuk jumlah daun, pada hari kelima, di tempat yang terang, itu rata-ratanya itu 7 helai daun. Sedangkan di tempat yang gelapnya, itu rata-ratanya 4. Untuk hari yang ke-6, panjang batang di tempat yang terang rata-ratanya itu 1,73 cm. Nah, sedangkan di tempat yang gelap rata-ratanya itu 8,06 cm. Nah, untuk jumlah daunnya di tempat yang terang
rata-rata daunnya itu 8,6. Itu untuk di tempat yang terang, sedangkan yang di tempat yang gelap rata-rata jumlah helai daunnya itu 4,3. Pada hari ke-7, panjang batang di tempat yang terang itu total rata-ratanya itu 2,13 cm. Sedangkan di tempat yang gelap panjang batangnya rata-ratanya 9,4 cm. Nah, untuk jumlah daun pada hari ke-7 di tempat yang terang yaitu rata-ratanya 9,3. Sedangkan di tempat yang gelap rata-ratanya itu 4,3. Pada hari ke-8 panjang batang di tempat yang terang bisa kita lihat rata-ratanya itu 2,73 cm. Untuk di tempat yang gelapnya yaitu 11 cm rata-ratanya. Nah, sedangkan jumlah daun pada hari ke-8 di tempat yang terang itu 9,3 rata-ratanya. Ya, sedangkan di tempat yang gelap yaitu 6. Nah, pada hari ke-9 panjang batang di tempat yang terang rata-ratanya itu 3,33 cm. Nah, sedangkan di tempat yang gelap rata-ratanya itu 12,1 cm. Sedangkan jumlah daun pada hari ke-9 di tempat yang terang itu rata-ratanya 9,3 dan untuk di tempat yang gelap rata-ratanya itu 6. Next, Anin. Nah, berikut adalah grafik pertumbuhan dari tanaman yang telah kami tanam. Itu bisa kita lihat untuk panjang batangnya. Bisa kita lihat dari hasilnya itu panjang batang tertinggi didapati oleh diagram yang berwarna biru muda, itu yang dimiliki oleh tanaman Anin, yaitu 3,7 cm. Next, Anin. Nah, berikut juga grafik dari next, Anin. Panjang batang yang di tempat yang gelap bisa kita lihat grafiknya didapati oleh yang berwarna biru tua, yaitu dari tanaman yang ditanam oleh Pak Kirah, yaitu 13,9. Next. Oke, untuk pembahasan akan dibacakan oleh Anin. Silakan, Anin. Baik, pembahasan. Berdasarkan data dan grafik percobaan di atas, diketahui tanaman kangkung yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat dibandingkan tanaman kangkung di tempat terang. Ketidakberadaannya cahaya matahari memacu tanaman kangkung untuk memproduksi hormon auksin yang ditemukan pada sel-sel meristem seperti ujung batang dan ujung akar. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak, dan yang menyebabkan tanaman yang tumbuh di tempat gelap tumbuh lebih cepat, namun tidak dapat melakukan fotosintesis. Tanaman yang tidak mengalami fotosintesis tentu saja kekurangan nutrisi yang berguna bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sehingga walaupun tumbuh tinggi tanaman kangkung yang ditaruh pada keadaan gelap terlihat layu dan tidak dapat berdiri kokoh. Sementara warna daun tanaman kangkung yang ditaruh di tempat terang berwarna hijau. Karena tersedianya cahaya yang memadai akan meningkatkan pembentukan kloroplas. Kloroplas yakni organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Sehingga tanaman yang mendapatkan cukup cahaya memiliki daun yang berwarna hijau karena adanya klorofil, dan sebaliknya tanaman yang tidak mendapat cukup cahaya matahari mempunyai warna daun yang pucat. Ya, boleh selanjutnya slide-nya. Oke, saya di sini akan buka sesi tanya jawab. Untuk 3 orang penanya pertama, ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya dong. Ya, Hafiz, silakan. Bentar. Pertanyaan saya, sebentar. Idealnya tanaman kangkung memerlukan berapa jam sinar matahari dalam sehari? Nah, Baik, makasih. pertanyaan akan ditampung dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Husna.
Iya, silakan. Saya Husna Hanan dari kelompok 5, 12 MIPA 2, ingin bertanya, jika dari keturunan atau gennya kurang baik dari kangkung tersebut, apakah itu bisa berubah? Terima kasih. Oke, satu lagi ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau mau dijawab aja? Ke materi. Ibu boleh tanya ya? Boleh, Bu. Silakan. Oke, tadi kan kalau dengar apa yang disampaikan oleh presenter, jadi kan dijelaskan ada 4 tempat yang dipakai ya, Pak, dipisah-pisah ya rumahnya ya, ada 4 rumah ya. Jadi apa pertimbangannya kalian melakukan penelitian itu dipisah-pisah gitu? Kenapa nggak di tempat salah seorang aja gitu? Apakah variabel pengganggunya atau variabel-variabel lainnya itu apa nggak berpengaruh ya terhadap pertumbuhannya gitu? Atau kalian buat sama atau seperti apa gitu? Itu aja. Baik, Bu. Pertanyaan lagi didiskusikan. Oke. Siapapun boleh jawab ya di kelompoknya. Boleh dijawab yang mana dulu biar waktunya nggak kosong. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz Fatih tadi yang bertanya, idealnya tuh tanaman kangkung terkena sinar matahari itu berapa jam sehari sih? Nah, untuk tanaman kangkung tuh sejenis kayak kangkung gitu atau bayam, selada, tomat atau cabai, umumnya tuh dia tumbuh baik terkena cahaya matahari itu sekitar 6 sampai 8 jam perharinya. Untuk tanaman kangkung kena sinar mataharinya jadi perharinya tuh kira-kira 6 sampai 8 jam perharinya. Baik, Saudara Hafiz, apakah sudah bisa dipahami? Iya, paham. Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Tinia tadi, pertimbangan melakukan percobaan di berbeda tempat ya, Bu? Iya. Kan kita di 3 tempat, masing-masing tempat itu ada 2 sampel. Dari ketiga tempat itu kita nanam masing-masing 2 sampel karena ditakutkan Khawatir nggak tumbuh ya? iya Bu, terus juga biar lebih kuat aja Hasilnya. gitu Bu.
Jadi bisa jadi ulangan ya itu ya. Iya, Bu. Buat jaga-jaga juga. Iya. Terus, Tapi itu di rata-rata nggak dari dua itu? Atau di rata-rata, masing-masing? Bu. Di rata-rata? Kan ada 3 tempat, satu Mm-mm. tempat udah terang sama gelap. Itu di Mm-mm. rata-rata gelapnya semuanya Oh. berapa, terus terangnya berapa gitu. Tapi faktor-faktor lainnya tuh udah dibuat seminimal mungkin apa namanya berbeda ya. Maksudnya medianya dibikin sama gitu kan. Terus meletakkan tanamannya misalkan tadi di tempat terang sama tempatnya terbuka ya, di tempat gelap tuh gelapnya yang gimana gitu itu udah dibuat sama ya walaupun rumahnya beda-beda ya. Iya, Bu. Oke, ada variabel pengganggu nggak? Alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Kan biasanya kalau di luar ada seperti hama gitu. Nggak ada ya? Tapi Ya, alhamdulillah alhamdulillah. nggak ada. Alhamdulillah. Berarti waktu terakhir penelitian berapa hari kalian penelitiannya? 9 hari. 9 hari. Waktu 9 hari itu tertinggi berapa tadi ya panjangnya? Anin bisa di ini slide. 13,9, Bu. 13,9 itu yang di perlakuannya apa? Di tempat gelap. Di tempat gelap. Kondisi daunnya gimana? Layu gitu sih, Bu. Masa nggak ada daunnya? Ya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Untuk fotonya bisa di ini Bu, Oh ditunjukin iya, di boleh. Mana coba lihat fotonya. Oh ya, itu absennya nggak bisa dibuka. Tadi Ibu udah isi bisa. Saya nggak bisa. Pakai akun apa kalian bikin absen tuh? Udah semua bisa ngisi apa? Itu ya gambarnya ya? Udah saya cek juga. Iya, Bu, Saya kirim. tanaman pertamanya. Itu mulai tumbuh berarti hari ke berapa tuh? Hari pertama. Oh, mulai tumbuh tuh baru hari ketiga. Ketiga ya. Lanjut nih. Ini tanaman keduanya. Tanaman kedua berarti apa? Yang apa perlakuannya? Sama sih Bu, Yang di rumah, beda rumah ya? Iya, beda rumah. Beda rumah. Kok kayak lebih subur ini? Oh, kalau yang sebelah kiri itu yang ini terkena matahari ya? Bu, yang terang, yang di kanan. Lebih gemuk-gemuk ya tanamannya ya? Lanjut nih. Ini yang terakhir. Iya. Tuh, kalau lihat gambarnya berarti yang di tempat terang tanamannya memang nggak setinggi yang di tempat gelap, tapi lebih ini ya, lebih hijau, lebih gemuk-gemuk, lebih subur kelihatannya. Dikasih nutrisi apa itu? Yang nanam. Dikasih nutrisinya apa? Hah? Nggak pakai nutrisi. Cuma air aja ya, sama medianya rock wool ya? Iya, Bu. Kira-kira kalau nggak dikasih nutrisi itu lama-lama masih bisa tumbuh terus nggak ya? Yang di tempat terang mungkin masih bisa, tapi agak lama karena nggak ada nutrisinya gitu, Bu. Iya. Kalau yang di tempat gelap nanti mungkin akan mati karena lama-lama kan kurus gitu. Iya. Akarnya juga batangnya tipis. Jadi lama-lama dia jatuh. Iya. Nggak fotosintesis ya dia ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Oke, lanjut. Mau jawab pertanyaan dari Una. Kemungkinan besar iya, soalnya faktor internal dari tanaman itu sangat mempengaruhi tanaman yang akan tumbuh seperti apa. Tanaman yang dari bibit unggul akan menghasilkan jenis yang baik pula, begitu sebaliknya. Gitu, Una. Oke. Ya. Baik, karena masih ada sisa waktu, masih ada yang ingin bertanya? Mau nanya dong, Mbak Faril. Iya, silakan. Dari SIPA 2. Ya.
Bisa nggak sih cahaya matahari diganti sama cahaya lain? Kalau bisa, contohnya apa nih? Oke, Kasih. ada lagi yang ingin bertanya? Dijawab aja pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya dari Novaril. Bisa nggak cahaya matahari diganti sama cahaya yang lainnya? Jawabannya itu bisa. Bisa menggunakan LED grow light, contohnya itu. Ada juga contoh-contoh yang lain. Fadil? Oke, makasih. Kalau kalian browsing nih ya di internet atau mungkin pernah dapat share videonya kali ya di negara-negara yang sudah lebih maju dari Indonesia, mungkin Indonesia juga ada kali yang melakukan ya. Mereka kan nggak punya lahan kayak di Indonesia ya, nggak luas Indonesia. Mereka tuh menanamnya di dalam ruangan gitu kan, kayak di negara Jepang, di negara mana lagi gitu ya. Dan itu mereka menggunakan lampu ya, menggunakan penerangan buatan gitu, karena tidak ada cahaya matahari kan di dalam ruangan, dan itu hasilnya bagus, karena kan kita harus tahu bahwa yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis itu sebenarnya kan bukan cahaya matahari atau bukan, tetapi panjang gelombang tertentu. Jadi sebenarnya bisa aja dimodifikasi pakai apapun, yang penting panjang gelombangnya itu terpenuhi gitu kan. Oke, silakan dilanjut. Masih ada nggak tuh yang mau tanya? Lanjut pertanyaan ya, Bu. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, Bu, lanjut aja ya, Bu. Iya, lanjut. Saya bacain kesimpulannya. Oke, dari kesimpulan yang kita dapat di seminar kali ini, dari hasil pengamatan kami selama 9 hari terhadap pertumbuhan tanaman kangkung yang ditanam di tempat yang terang dan gelap, yaitu yang pertama, cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kangkung. Yang kedua, tanaman yang terkena cahaya matahari terlihat pertumbuhan yang baik, walaupun pertumbuhannya lebih lambat, tetapi memiliki daun yang lebar, tebal, batangnya tegak, kokoh, dan berwarna hijau. Itu karena tumbuhan di tempat yang terang mendapat cahaya yang membantu proses fotosintesis. Yang ketiga, kangkung tumbuh dengan sangat baik pada tempat gelap, namun tidak diiringi dengan perkembangan. Maksudnya tanaman yang di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat dan mempunyai batang yang lebih tinggi, tetapi daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh karena tidak terjadinya proses fotosintesis sehingga tanaman tersebut kekurangan nutrisi. Langsung ditutup aja ya, Bu. Ya, kalau udah nggak ada yang tanya lagi, silakan ditutup. Demikian diskusi dari kami kelompok 612 MIPA 2. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.